Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salvia dari kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga 1. Siap, izin memperkenalkan diri, nama saya Anggun Maharani dari kelas 11 Akuntansi 1. Pada hari ini kami akan mengerjakan tugas presentasi makalah, yaitu tugasnya Ibu Lina, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya ini adalah makalah yang sudah kami buat. Di sini kami mengambil judul makalah dengan tema bullying pada remaja. Adapun yang akan kami bahas, yang pertama yaitu definisi bullying, jenis-jenis tindakan bully, faktor penyebab, ciri orang yang membuli dan dibully, dampak-dampak tindakan bullying, dan juga cara mencegah bully. Terus kenapa sih kita ngambil tema bully? Jadi kan pada masa remaja ini merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Di mana pada masa ini tuh remaja ditandai oleh adanya perubahan fisik, psikis, dan psikososial. Karena ini tuh merupakan fase pencarian jati diri, biasanya itu mereka selalu ingin tahu nih dan mencoba sesuatu yang baru dilihat atau diketahui dari lingkungan sekitarnya. Mulai dari lingkungan, sekolah, teman, dan masyarakat. Nah, semua pengetahuan yang baru diketahuinya diterima dan ditanggapi oleh remaja sesuai dengan kepribadian masing-masing. Disinilah peran lingkungan sekitar sangat diperlukan untuk membentuk kepribadian seorang remaja. Gitu. Budaya bullying atas nama senioritas itu kan juga masih terus terjadi di kalangan peserta didik. Karena meresahkan, pemerintah itu didesak segera menangani masalah ini secara serius. Bullying juga itu adalah suatu bentuk kekerasan anak atau child abuse yang dilakukan teman sebaya kepada seorang anak yang lebih rendah atau lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan dan kepuasan tertentu. Biasanya juga nih, bullying itu terjadi berulang kali, bahkan ada yang dilakukan secara sistematis. Pertama, kita akan tahu pengertian bully itu apa. Bully itu adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat, yang mana bertujuan ini untuk menyakiti orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Jenis-jenis tindakan bully. Yang pertama ada bullying secara verbal. Apa sih bullying secara verbal itu? Jadi bullying secara verbal itu contohnya perilaku yang dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan, dan lain sebagainya. Bullying dalam bentuk verbal itu adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan. Dan bullying bentuk verbal ini tuh akan menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju kekerasan yang lebih lanjut. Yang kedua ada bullying secara fisik. Yang termasuk dalam jenis ini tuh ialah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak atau menghancurkan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Kendati bullying jenis ini juga adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Namun, kejadian bullying secara fisik ini tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Yang ketiga ada bullying secara relasional, yaitu pelemahan harga diri, dan juga ada bullying elektronik yang mana merupakan bentuk bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan lain sebagainya. Biasanya sih yang bullying elektronik ini ditujukan untuk meneror korban. Pada umumnya nih, anak laki-laki itu lebih banyak kena bullying secara fisik dan anak wanita itu banyak terkena bullying relasional atau emosional. Yang selanjutnya adalah faktor penyebab bullying. Yang pertama itu masalah pribadi. Itu kenapa makanya kita harus bisa kita harus bisa peka terhadap diri sendiri supaya masalah pribadi itu nggak menjerumuskan kita terhadap bullying kayak gitu. Selanjutnya, yang kedua pernah jadi korban bullying. Nah, itu pernah jadi korban bullying juga akan menyebabkan kita mendorong faktor diri kita untuk membuli seseorang gitu ya, tapi jangan sampai. Yang ketiga adanya rasa iri. Yang keempat kurangnya rasa empati, dan yang kelima mencari perhatian. Selanjutnya kesulitan mengendalikan emosi. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Anggun. Di sini pembahasan selanjutnya yaitu ciri orang yang membuli dan orang yang dibuli. Pertama, ciri orang yang membuli. Ciri orang yang membuli
mempunyai kecenderungan sebagai pelaku bullying. Umumnya memiliki ciri-ciri, yaitu suka mendominasi anak orang lain, suka memanfaatkan anak yang lain, sulit melihat situasi dari titik pandang orang lain, hanya peduli pada keinginan dan kesenangan sendiri, dan tak mampu peduli dengan perasaan anak lain. Cenderung melukai anak orang lain ketika orang tua atau orang dewasa lainnya tidak ada di sekitar mereka. Memandang saudara-saudara atau rekan-rekan yang lebih lemah sebagai sasaran. Selanjutnya, haus perhatian atau bisa kita sebut dengan caper, cari perhatian. Ciri orang yang dibully, yaitu korban bullying, biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu anak baru di lingkungan itu, anak termuda atau paling kecil di sekolahan, kayak misalkan punya fisik yang berbeda dari anak lain, anak yang pernah mengalami trauma sehingga sering menghindari rasa takut, anak penurut karena cemas, kurang percaya diri, atau anak yang melakukan sesuatu karena takut dibenci atau ingin menyenangkan. Selanjutnya yaitu dampak-dampak dari tindakan bullying. Dampak negatif dari bullying yaitu mengalami masalah mental, yang kedua rendah diri, yang ketiga depresi, dan yang keempat cemas. Dampak positifnya yaitu 1. Bullying bisa menjadi sektoris positif bagi remaja yang kuat fisik dan mental dalam menjalani hidupnya. Remaja yang terkena bullying akan termotivasi untuk berani membela dirinya di hadapan orang lain, dapat membela temannya, atau berjiwa kesatria, lebih proaktif dan tanggap akan permasalahan yang dihadapi. Yaitu selanjutnya, cara-cara mencegah bullying. Yang pertama, tunjukkan prestasi. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Yang selanjutnya, jadikan bully sebagai penyemangat untuk sukses. Mohon maaf, selanjutnya adalah kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya yaitu, bullying adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana tindakan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk melukai dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Sarannya yaitu, hendaknya pihak sekolah proaktif dengan membuat program pengajar keterampilan sosial, problem solving, manajemen konflik, dan pendidikan karakter. Selanjutnya, hendaknya guru memantau perubahan sikap dan tingkah laku siswa di dalam maupun di luar kelas. Dan perlu kerjasama yang harmonis antara guru BK, guru-guru mata pelajaran, serta staf dan karyawan sekolah. Yang ketiga, sebaiknya orang tua menjalin kerjasama dengan pihak sekolah untuk tercapainya tujuan pendidikan secara maksimal tanpa adanya tindakan bullying antar pelajar di sekolah. Yang terakhir yaitu, hendaknya sekolah memberikan sebuah webinar tentang bullying untuk mengedukasi siswa atau siswinya. Selanjutnya juga dari kesimpulan ini yaitu, ciri orang yang membuli salah satunya itu adalah haus perhatian, sedangkan ciri orang yang dibully adalah salah satunya karena anak yang dibully itu paling miskin ataupun paling kaya, atau karena faktor lainnya. Faktor dari bully ini bisa berasal dari faktor keluarga, sekolah, ataupun kelompok sebaya. Dampak dari bullying ada yang positif dan juga yang negatif. Solusi atau pencegahan untuk mengatasi bully ini bisa dilakukan dari lingkungan keluarga, sekolah, dan sebagainya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami kali ini. Saya Salvia. Saya Anggun Maharani. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.